warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan podcast, yaitu program ngoceh, ngobrol seputar yang receh-receh. Kali ini kita kedatangan kawan, sahabat, dan tamu istimewa. Beliau merupakan karyawan senior di PT Sumiraba Indonesia ini. Dan yang paling penting beliau ini adalah rekam jejaknya adalah sebagai aktivis buruh di Kabupaten Karawang dan aktivis buruh tentunya di PT Sumiraba Indonesia. Untuk itu, mari kita perkenalkan terlebih dahulu Bung Haji Eri Kosasi SH. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi. Oke ya, itu profil dari Bung Haji Eri Kosasi. Bung Haji Eri Kosasi ini dulu adalah aktivis buruh di PT Sumiraba Indonesia, ya. Kemudian sekarang berkiprah lebih tinggi lagi di perburuhan di Kabupaten Karawang dan Jawa Barat. Bung, hari ini saya mau tanya, sehat, Bung? Alhamdulillah. Pak Haji sehat, Pak Haji? Sehat. Sehat. Keluarga sehat, Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Oke, seputar keluarga, Pak Haji. Keluarga, kalau anak tuh udah 2, 3, 4, 5? 2. Gimana sekarang anak-anak, Pak Haji? Yang besar sedang kuliah, yang kedua SMA, Yang kelas SMA? 1. Oh, saya kemarin googling di internet gitu. Anaknya Pak Haji itu juara apa sih, taekwondo apa ya Pak Haji kemarin juara Porda itu? Muay Thai. Muay Thai. ยิงหมัดซ้ายบัวขาวทักทายด้วยแข้งซ้าย Porprov ya, Porprov ya di tingkat provinsi. Ya, juara Pak Haji. juara 3. Oh, juara 3. Ya mungkin Pak Hajinya kurang melatih kali ya. Pak Haji, mungkin pengen tahu karir di Pak Haji sendiri dulu bergabung di PT Sumiraba tahun berapa Pak Haji? 96. 96. Juni 96. Pas begitu Pak Haji masuk 96, nggak mau kerja langsung jadi aktivis buruh gitu? Enggak. Kerja dulu. Justru paling kepake kerjanya. Oh, kerjanya padahal kepake, tapi di masa bekerjanya itu berapa tahun tuh kemudian Pak Haji menjadi seorang aktivis buruh atau jadi pengurus ya pada saat itu? Ya kebetulan 96 masuk, 97 saya diikut sertakan bergabung dengan KEP SPSI. KEP SPSI menjadi pengurus pada saat itu. Pengurus Di tahun 97. 97. Kemudian satu periode, 2 periode. Satu periode saja sampai dengan tahun 2000. Tahun 2000. Wah, kemudian setelah tahun 2000 baru Pak Haji sebagai ketua apa gimana? Setelah tahun 2000 saya menyatakan diri tidak ingin diserikat karena tugasnya sangat berat, tanggung jawabnya sangat berat. Itu yang saya pegang. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada rekan-rekan yang memang punya jiwa lebih hebat, lebih tangguh, lebih jiwa aktivisnya muncullah di mereka itu. Nah, setelah kepengurusan tuh kemudian Pak Haji kembalilah seperti karyawan biasa pada umumnya seperti itu Pak Haji. Dan kemudian Pak Haji masuk lagi tuh karena ada satu kebutuhan dari organisasi sehingga Pak Haji masuk lagi sebagai pengurus di salah satu kepengurusan pada saat itu. Tahun berapa itu Pak Haji? 2009. Oh, artinya ada jeda dari tahun 2000 ke 2009. Ya. 2000 ada 9 tahun tuh Pak Haji. Betul. Oh, Pak Haji bekerja normal lagi seperti biasa, tidak mengikuti kepengurusan. 9 tahun itu emang level up tuh Pak Haji. Ya itu dia. Dari 2000 sampai 2009 bahkan sampai hari ini. Sampai hari ini Belum pernah merasakan level up. oh, ya itu tadi karena kesibukannya itu kontribusi kepada perusahaan, kontribusi terhadap organisasi. Nah, itu keseimbangan lah, perlu keseimbangan. Pada umumnya yang orang-orang yang level up itu emang keseimbangannya itu lebih tinggi ke sana, Pak. Pak Haji, terus kemudian Pak Haji penjabat menjadi ketua serikat di PT Sumiraba ini ya. Tahun berapa Pak Haji? 2012. 2012 Pak Haji mencalonkan menjadi ketua serikat. Iya. Sekali daftar, sekali menang gitu, langsung menang Pak Haji ya. Ya begitulah. Selama berapa periode Pak Haji pada saat itu? 2 periode. 2 periode.
2 periode sampai tahun terakhir 2018 ya. pada saat setelah 2 periode 2018 baru waktu itu mengalah kepada namanya Denny itu ya. Karena mengalah aja. Dulu saya juga kebetulan memang salah satu supporter ya, pendukung dari Pak Haji Eri Kosasi ini pada saat beliau menjabat menjadi ketua. Memang kepiawaan menjadi ketua serikatnya itu menjadi cerminan lah buat kita semua. Pak Haji sekarang aktivitas di organisasi dalam hal serikat pekerja ini di pimpinan cabang ya Pak Haji. Betul. Nah, sebagai bendahara pimpinan cabang. Oh, Pak Haji itu sebagai bendahara di pimpinan cabang, kemudian juga informasinya sebagai ketua DPC Kabupaten Kerawang Pak Haji. Ya, sempat sebagai ketua DPC KSPSI Kabupaten Kerawang. Dan sekarang Pak Haji juga menjabat sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten Kerawang. Ya, betul. Sebagai itu ya, Dewan Pengupahan Kabupaten Kerawang yang kemarin-kemarin Pak Haji benar-benar bertarung bagaimana UMK muncul lagi. Seperti itu Pak Haji ya. Itu jabatan banyak banget Pak Haji, nggak capek Pak Haji. Pekerjaannya tuh banyak banget di sana mana-mana. Ya pasti jabatan cukup banyak dan banyak menyita waktu. Tentu harus mempertanggungjawabkan juga, ini yang paling beratnya di situ. Keluarga nggak ada masalah, keluarga, istri, ibu dokter nggak ada masalah. Ya sebenarnya kalau pulang malam terus itu yang sering komplain ya. Sering dicurigai kadang-kadang begitu. Oh, ada seperti itunya ya Pak Haji ya. Ya karena bukan Pak Hajinya sebetulnya, karena lingkungannya yang perlu dicurigai itu tadi. Seperti itu ya Pak Haji. Kemudian di Dewan Pengupahan Kabupaten kemarin Pak Haji ya, kita sudah berjuang bersama-sama dengan kawan-kawan buruh yang lain di semua federasi, sehingga Pak Haji dan tim DPKB itu bisa mendapatkan rekomendasi dari Bupati. Ya, kemudian dibawa ke provinsi. Bagaimana Pak Haji kesan-kesannya pada saat perjuangan untuk upah sendiri, kaitannya dengan regulasi pemerintah PP 36 yang jelas-jelas harusnya Karawang tidak ada kenaikan upah, tapi tahun ini Karawang ternyata bisa kenaikan upah. Gimana Pak Haji? Ya ini juga semata-mata perjuangan seluruh buruh sebenarnya. Karena kalau hanya mengandalkan dari Undang-Undang 11 2020 Omnibus Law Cipta Kerja, sebagaimana ada turunannya PP 36 pengupahan, pasti untuk Karawang tidak akan naik. Tapi karena perjuangan ini semua turun, ikut istilahnya merasakan bahwa kalau diam, artinya nggak ada kenaikan. Ya. Terutama untuk Karawang. Mungkin tahun berapa puluh tahun saya pikir baru akan ada kenaikan. Karena di bawah Karawang itu masih ada daerah-daerah yang di bawah. Dan itu pun yang kita nggak ngerti kok bisa gitu. Ada daerah yang upahnya rendah. Oh iya. Padahal kehidupannya sama seperti di Jawa Barat sendiri ya. Betul. Jadi disparitas antara upah kabupaten, contoh lah misalkan Banjar dari sebelah sana. Betul. Ya. Ciamis gitu, Tasik, kemudian berbanding kepada wilayah sebelah sini Bekasi dan Karawang itu tinggi, sehingga PP 36 itu yang tinggi-tinggi itu ditahan sehingga tidak ada kenaikan seperti itu Pak Haji. Nah, yang tahun sekarang itu muncullah Kepmen nomor 18 Pak Haji ya. Keputusan Menteri nomor 18. Ya, Permenaker ya. Permenaker 18 tahun 2022. Apakah itu serta-merta bisa menghapus PP 36 ke depannya Pak Haji? Nah, ini juga sebenarnya yang kita kurang ngerti juga ya. Harusnya supaya tidak ada polemik di lapangan, terutama oleh Apindo. Ya, harusnya bukan permen, harusnya setingkat PP juga. Oh iya, karena peraturan tertingginya di PP ya. Betul, PP 36 itu harusnya juga untuk melayani itu, untuk mengubah itu harusnya dengan PP. Artinya Kepmen yang tahun 2020 ini tidak serta-merta nanti berlaku di 2023-24 seperti itu. Tetap kembali ke PP 36 apa seperti apa? Ya mungkin dalam kondisi darurat hari ini yang benar-benar darurat upah, karena harus bekerja cepat, pemerintah juga ambil sikap dengan permen yang paling mudah ya untuk dikeluarkan, dan itu memang satu hal diskresi juga dari pemerintah yang harapannya nggak ada pihak yang mempersoalkan sebenarnya. Kaitan dengan diskresi itu kan situasi yang memang
mempressing situasi yang memang sehingga suatu keputusan itu harus diambil. Nah, diskresi seperti apa yang dirasakan oleh pemerintah, mungkin seperti apa tuh sehingga memunculkan Kepmen itu desakannya. Yang paling mendasar sekali dan siapapun nggak ada yang bisa mengelak ya dari kondisi hari ini, di mana pasca kebijakan pemerintah beberapa komoditi naik, BBM kemarin terutama, naik, ya. BBM bahkan bukan hanya sekedar bensin, tapi solar pun naik. Artinya pasti semua akan terimbas, semua barang-barang akan terimbas. Ya, betul. Yang paling terhantam ya buruh pasti. Ya. Nah, itu yang terus disuarakan oleh organisasi buruh. Ya, kita juga harus acungi jempol kepada presiden kita, Presiden KSPSI Andi Gani. Kemudian juga ada Bung Said Iqbal juga dari KSPI, yang presiden. berjuang sangat keras ya untuk benar-benar bisa memahami kondisi saat ini ya. Maka tidak lama dari itu keluarlah Permen 18 ini. Permen 18 ya untuk yang apa? Pak Haji, kemudian dengan Permen 18 dari timnya Pak Haji dari Dewan Pengupahan Kabupaten sampai dengan Dewan Pengupahan dari provinsi, sehingga memunculkan kembali bahwa Kabupaten Karawang kembali menjadi juara, Pak Haji. Ya, Juara UMK gitu. Sempat kemarin kan tahun kemarin betul. sempat kalah ya Pak Haji. Tahun lalu kita ketinggalan, tahun ini kita maju kembali lagi nomor 1. Ya sebenarnya bukan itu yang menjadi tujuan kita ya. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memposisikan nilai upah yang sangat wajar Yang layak. untuk buruh, yang layak untuk buruh. Itu yang paling penting. Terus terang dengan kenaikan kemarin pun ya kita masih belum merasa bangga sesungguhnya karena belum berimbang atau belum sesuai dengan kenaikan harga pasar saat ini yang dirasakan buruh. Sebenarnya masih kurang ya. Kalau bicara terkait mengenai masih kurang, harapan dari Pak Haji sendiri sebetulnya untuk kenaikan upah itu parameternya apa Pak Haji? Supaya ini kebutuhan layak, kebutuhan dasar dari pekerja atau buruh dan keluarganya itu bisa terpenuhi. Hal yang paling mendasar kan dari survei KHL ya. KHL tuh kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak. Itu jelas jauh melampaui nilai kenaikan yang oleh pemerintah sikapi hari ini sebenarnya. Nah, itu yang sebenarnya harusnya kan seperti itu. Ini kita masih mau mengimbangi, mau menyesuaikan, bukan mau meningkatkan taraf hidup. Itu yang jadi masalah. Belum mencapai ya. Hanya untuk mengimbangi kebutuhan saja. Ini Pak Haji, untuk PUK Sungai Rubber sendiri, harapan Pak Haji dari masa ke masa ke depan, janganlah dari senior ini harusnya seperti apa Pak Haji? Ya pasti yang paling penting untuk rekan-rekan yang di Sungai Rubber ya harus membangun kemitraan dengan pihak perusahaan. Suka tidak suka, dengan terjalinnya kemitraan yang kuat, apa yang menjadi harapan kawan-kawan pekerja akan bisa terpenuhi ya. Itu yang untuk mengimbangi perusahaan maju ya. Karyawan pun juga harus ikut maju. Istilahnya taraf hidupnya seperti itu harus tetap dijaga ya, dan harus saling memahami ya. Jadi ketika karyawan minta pun juga ya sangat logis ya, ada alasannya masuk gitu. akal bukan asal-asalan begitu. Terukur lah ya. Itu. Oke Pak Haji, terus kalau mensikapi dari situasi kemitraan di Kabupaten Karawang ini antara serikat pekerja dengan perusahaan-perusahaannya, apakah sudah cukup bagus Pak Haji kita melihat di luar? Nah ini yang jadi persoalan. Terus terang ya, kebetulan kita di pimpinan cabang juga bisa melihat yang sebenarnya ya, bukan katanya seperti itu. Ini yang apa yang kita alami di sini dengan di luar agak berbeda karena sikap dari perusahaan itu ya. Cara pandangnya itu yang mensikapi itu kadang seperti itu ya, itu yang kita pun gua ngerti kok bisa seperti itu. Dan kondisi seperti itulah harusnya pemerintah di Senaker pengawasan harus intensif ya,
turun ke lapangan mensikapi permasalahan dan Lihat kondisi sebenarnya ya Pak Haji. betul. Itu yang sampai hari ini kita pun juga gemes juga sikap dari Disnaker, sikap dari pengawasan ya. Ini yang gregetnya kurang. Iya. Ini yang harus kita ke depan benahi ya. Ya mudah-mudahan bisa terjadi nanti. Ya dengan seperti itu memang terlihat Pak Haji bahwa di kita nih di Kabupaten Karawang ya perbedaan antara serikat pekerja, perbedaan dengan perusahaan, padahal mereka jam kerjanya sama, resiko kerjanya sama, yang menghasilkan produk juga sama seperti itu, tapi terjadilah perbedaan-perbedaan kesejahteraan di antara kawan-kawan buruh di Kabupaten Karawang. Begitu Pak Haji ya. Sehingga memang pengawasan-pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini harusnya lebih, tapi seperti Pak Haji sampaikan harus lebih insentif, lebih intensif lah ke depannya ya, supaya jangan ya karyawan dengan SDM yang memang seperti itu kemudian bicara perusahaan bicara rugi ya tidak tahu kan gitu Pak Haji. Ya ini perlu ada wasit lah ya Pak Haji ya. Itu kadang-kadang pihak pengusaha itu memanfaatkan memanfaatkan sikap dari pekerja yang seolah-olah dia manut, hanya ikut saja. Itu yang disikapi dengan seenaknya semaunya oleh sebagian pengusaha lain di luar Semirabur yang kami ketahui seperti itu. Ya Pak Haji, tentunya untuk hal pengimbangan tersebut untuk menjalin kemitraan ya harapannya mungkin dari Pak Haji karena memang dari pimpinan cabang bahwa SDM para pengurus PUK juga menjadi hal yang penting Pak Haji. Iya betul. Itu sangat penting juga. Untuk mengimbangi diskusi itu tadi. Betul. Oke Pak Haji, untuk pesan mungkin ya selama Pak Haji di sini menjadi PUK, ketua PUK, wah hingar-bingar lah segala macam-macam Pak Haji ya. Tapi waktu itu juga alhamdulillah selama 2 periode yang saya ikuti dengan Pak Haji tidak ada keadaan-keadaan yang sifatnya diskresi atau sampai ke aksi gitu Pak Haji. Bagaimana Pak Haji menjadi? Bayangkan Semirabur dengan karyawan atau anggota 3.000 lebih kan, 3.200 itu luar biasa. Istilahnya untuk mengelola sedemikian besar anggota itu ya butuh ekstra lah istilahnya, bagaimana kita mensikapi ya agar jangan sampai dinamika yang muncul itu menuju ke arah perpecahan. Itu harus kita jaga dan saya jaga betul ya. Jadi dengan siapapun nggak boleh menjaga jarak, walaupun ada teman yang bersuara keras karena tanpa kebersamaan ya ini nggak ada lah cerita kita akan memperoleh sesuatu itu susah ya. Dengan kebersamaan ini saling memahami ya insya Allah apa yang menjadi harapan kita nggak terlalu sulit lah untuk mewujudkannya. Ya betul Pak Haji, ibaratnya kalau perjuangan itu bersatu aja kita sulit ya, apalagi terpecah-pecah seperti itu. Betul itu. Ya, udah sulit sekali sekarang itu untuk bisa bersatu juga, udah perjuangan juga masih sulit. Oke Pak Haji, untuk harapan sendiri dengan kondisi dari perusahaan, ya pengennya perusahaan ini ke kita ini seperti apa nih, ke karyawannya atau ke buruhnya atau ke serikat pekerjanya, dengan nilai melihat perusahaan kita ini, kondisi perusahaan saat ini. Yang pasti keberadaan serikat pekerja ini itu kan juga merupakan simbol dari anggota ya atau karyawannya itu ya. Artinya ya harus baik kepada serikat pekerja, otomatis baik juga kepada karyawannya seperti itu. Jadi ya membangun komunikasi itu yang paling penting ya. Nah, ini budaya ini yang kita selama ini cukup bagus ya dan perlu dijaga, bahkan perlu ditingkatkan ya. Itu yang harus kita jaga betul. Oke Pak Haji, banyak informasi terutama mungkin buat semua, bukan hanya PUK PT Sumirabar Indonesia saja. Saya pikir apa yang dilaksanakan atau apa yang menjadi pengalaman Pak Haji Eriko Sasi ini banyak manfaat yang mungkin kita bisa ambil, kita benchmark. Pak Haji, hari ini tuh tepat hari terakhir Pak Haji bergabung, informasinya seperti itu. Begitu Pak Haji? Betul. Hari ini usia kerja 26 tahun ya di Sumirabar. Dan kebetulan hari menjadi tahun yang ke-55. Tahun ke-55. Jadi
masanya saya harus istirahat dari Sumi Rubber. Istirahat dari Sumirabar, organisasi gimana Pak Haji? Ya kita kalau organisasi insya Allah lanjut terus sepanjang tenaga pikiran kita masih diberikan oleh Yang Maha Kuasa, kita akan lakukan untuk buruh terutama. Ya. Jadi konsisten lah Pak Haji ya terhadap perjuangan buruh, Insya entah Allah. di federasi, di serikat pekerja, atau mungkin nanti di parlemen Pak Haji. Ada rencana ke parlemen kan? Ya sebenarnya bukan faktor rencana ya. Kita kan perlu ada perbaikan ya dalam segala hal. Kita punya niat bagaimana membangun disnaker yang bagus supaya nggak seperti saat ini nih. Iya betul. Kita membangun komunikasi juga disnaker, pengawasan dan sebagainya. betul. Ya ini oleh siapa ya, tentu oleh pihak-pihak yang memang punya potensi untuk Membuat melakukan regulasi, itu seperti membuat itu ya. Membuat atau perubahan Mewujudkan sistem. itu ya, apakah bisa melalui pemerintahnya, Iya. apalagi melalui parlemennya. Iya betul Pak Haji. Itu hanya itu yang bisa mengubah itu semuanya. Jadi sekarang Pak Haji sebagai advokat juga Pak Haji ya. Beliau yang saya dapat informasi terakhir adalah Direktur LBHC gitu Pak Haji. Ya di Cap Karawang. Nah, Lembaga Bantuan Hukum Cabang Kabupaten Karawang. Jadi kawan-kawan semua di LBHC ini bukan berbicara mengenai pembelaan terhadap buruh saja, tetapi pembelaan terhadap masyarakat juga dilaksanakan seperti itu Pak Haji ya. Jadi kalau ada keluh kesah tentang atau pemahaman terhadap hukum, bolehlah diskusi ke LBHC. Boleh, silakan. Di kantornya di mana Pak Haji? Di Karawang Timur, daerah Johar, atau tepatnya Jalan Veteran Sukamana. Ada Sukamana. Nah Pak Haji Eri ini punya tim punya tim advokat yang kebetulan beliau sebagai pimpinan dari LBHC buat kawan-kawan yang mau belajar, mau berdiskusi tentang kaitan dengan hukum, entah hukum ketenagakerjaan atau hukum KUHP dan lain-lain, itu bisa berdiskusi ke sana, bisa memanfaatkan kita sebagai teman, sebagai guru kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini bersama guru saya Bung Haji Eri Kosasi, bersama kawan kita, sahabat kita cukupkan sampai di sini. Ke depan mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi dan podcast kali ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol receh. Open the door. Tell me what you see. 'Cause I see a place built for you and me. Feel the love in these walls when I wake up. It's always the same. It feels like